materi, Bu Ai mau ajak untuk cek konsentrasi dulu ya. Siap? Ya. Oke. Kalau misalkan Bu Ai bilang atau ada kalimat perintah diawali dengan kata guru berkata, maka berarti kalian harus melakukannya. Siap? Ya. Contoh ya, kita coba dulu satu kali ini. Guru berkata, acungkan jempol kanan. Oke. Sekarang jempol kiri. Ada kata guru berkatanya tidak? Jangan bilang. Sekarang pegang kepala. Seperti yang diketahui, kita hari ini belajar tentang bab 3. Judulnya adalah hidup damai dengan saling memaafkan. Subjudulnya adalah pentingnya menyatakan penyesalan. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian mengetahui arti pentingnya menyatakan penyesalan. Baik, sebelum ke materi, kita awali untuk pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ini minta dipimpin oleh KM. Yuk, silakan KM pimpin doanya. Siap. Before we start together begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, sebelumnya Bu Ai ada pertanyaan dulu nih. Mengapa kita harus menyatakan penyesalan atas kesalahan yang diperbuat? Ya. Nah, ada pertanyaan seperti itu. Kenapa sih kita harus menyatakan penyesalan atas sesuatu kesalahan yang kita perbuat? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyatakan penyesalan yang baik? Nah, itu ada dua pertanyaan dari Ibu yang nanti akan terjawab setelah kita membahas materi ini ya. Sabda ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang isi sabdanya adalah sebagai berikut. Siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan, badan, dan harta atau lainnya, hendaknya segera meminta halal dan maafnya sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada manfaatnya harta dan dinar atau dirham. Jika ia punya amal sholih, akan diambil menurut penganiayaannya, dan jika tidak mempunyai hasanat atau kebaikan, maka diambil dari kejahatan orang yang dianiaya atau orang yang dizolimi. Itu adalah sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Muslim atau hadis muttafaqun alaih. Ya, oke. Tidak bersalah, merasa tidak berdosa atau merasa benar sendiri atas perbuatan atau ucapannya. Benar begitu? Oke, lanjut. Nah, di sini ada syarat-syarat dan ada menyatakan penyesalan yang baik. Jadi menyatakan penyesalan di sini berarti mau minta maaf ya kan? Caranya itu harus baik. Bagaimana cara yang baik itu? Satu, mengakui kesalahan, ya, diakui kesalahan. Oh, saya berbuat ini, mohon dimaafkan, seperti itu. Yang kedua, menyesali kesalahannya. Yang ketiga, jangan mencari alasan. Maksudnya kalau ingin meminta maaf, cari-cari alasan. Terus, yang keempat, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini penting sekali. Kelima, bertekad untuk tidak mengulanginya. Setelah minta maaf atau setelah kita menyesal, kita harus dalam hati kita tekadkan, niatkan tidak akan mengulangi perbuatan kesalahan kembali. Ya, lanjut. Yang keenam, jika berupa harta, mengembalikan hak yang diambilnya, maka bentuk penyesalannya kita kembalikan barang yang kita ambil. Terakhir, kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizalimi. Ya, jadi kita harus pasrah, mentalnya harus siap. Ketika kita minta maaf, berarti kita merendahkan diri kita kepada orang yang pernah kita zalimi. Nah, siap enggak kita seperti itu? Harus siap. Kalau benar-benar mengapa harus memaafkan? Nah, manusia yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang yang telah melukai hati dan perasaan. Oke, orang yang mampu memaafkan ya atas kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah
3, bahwa perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Oke, paham? Oke. Nah, ini bunyi dari surat Al-Baqarah ayat 200, syarat dan adab memberi maaf yang baik, ya. Ada beberapa di sini, ada 6 ya. 1, harus ikhlas karena Allah. 2, melepaskan hak membalas. Artinya kita tidak boleh membalas. Kita punya hak untuk membalas, tapi tidak diabaikan saja, buang hak untuk membalasnya. 3, tidak menuntut denda atau syarat. Misal gini, kamu mau aku maafkan, tapi kamu harus ini ya, mau enggak? Gitu. Nah, kita tidak menyisakan dendam. Setelah memaafkan, jangan jangan dendam, jangan menyimpan dendam. Dan terakhir, menghilangkan amarah atau marah di sini ya. Baik, sekarang ini kalian sudah dibagi kelompok ya kan? Kalian tugasnya adalah membuat sebuah poster tentang pentingnya menyatakan, yang di dalamnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Oke, nanti tulis nama kelompok di atasnya ya. Kelompok 1. Kelompok 2 tugasnya adalah membuat poster tentang pentingnya menyatakan penyesalan yang membuat ada menyatakan penyesalan yang baik ya. Tulis juga nama kelompoknya. Kelompok 3, kalian membuat sebuah poster tentang pentingnya menyatakan penyesalan yang memuat syarat-syarat dan ada memberi maaf yang baik ya. Oke? Salah. Ya. Jangan lupa ditulis sama kelompoknya. Sekarang lanjut kelompok 4. Tugas untuk kelompok 4, kalian buat sebuah poster tentang pentingnya menyatakan penyesalan yang memuat sebuah ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 263. Oke? Ya, silakan ditulis sama kelompok. Buat di sini. Ya. Kalian ibu kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Coba gimana bunyi dari surat Al-Baqarahnya? Ayo. Oke. Wa ma nufiya rasul. Oke, kedengeran sama yang lain? Tadi barusan bunyi surat Al-Baqarah ayat berapa? 263. Coba, bagaimana arti dari surat Al-Baqarah tersebut? Boleh dibaca sama teman yang lain. Katanya perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tangan yang menyakiti atau menyakitkan. Kemudian coba bahagia. Tuh, lihat bagus ya hasilnya? Bagus. Kali tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sama ya. Kelompok 2 apa tadi tugasnya? Membuat poster tentang Oke, ada. Terus
hadis